pengacara gratis yang tidak mau dibayar. Gak ada. Tapi ketika Allah menunjukkan jalan kita ini masih benar, tidak menyimpang dari akidah dan syariatnya, Allah tuh mempermudah. Ya, saya hanya berpikir ya kuasa hukum saya cuma Bang Glenn. Tapi Masya Allah, saya cuma bertanya kepada Opung Rambe, Opung, apakah saya memang harus datang ke sana atau hanya kuasa hukum saya? Dibilang Opung Rambe, datang aja dek, 10 pengacara akan saya siapkan untukmu. Tiba-tiba datang WA, Kak, walaupun kakak tidak kasih tahu ada undangan klarifikasi, tapi kami tahu, kami sudah tahu. Insya Allah dari beberapa dari aliansi Gapai akan datang mendampingi kakak di Polda. Saya tadi malam itu sholat, saya bilang, saya memang tidak sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata Allah itu baik. Saya mengucap syukur. Cuma saya berpikir bagaimana cara menyambut, gimana ya orang-orang yang sudah baik ini, tidak mungkin saya biarkan mereka dalam kesusahan juga. Setidaknya saudara-saudara yang mau berinfak, izin Pak, biar itu. Ya, tenangkan dulu dirimu. Jadi gini teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Itu Nora itu mewakili kami para apologet Islam. Yang disampaikan Itu Nora itu bukan sebuah permintaan yang ataupun keluh kesah. Ya, Itu Nora, yang disampaikan Itu Nora itu adalah menagih janji. Saya sering baca typing teman-teman di bawah, bahkan DM dari teman-teman, bahwasanya kalian mengatakan bahwasanya kalian siap bersama kami, kalian siap mendukung kami, kalian siap berjuang bersama kami, kalian siap melindungi kami. Dan adanya surat panggilan dari Itu Nora ini berarti ya saya berpikir tadi, inilah saatnya ya kami para apologet Islam, terkhususnya Itu Nora, menagih janji kalian. Mana janji kalian yang tadi, yang sebelum ini kalian selalu berjanji ya, menggaungkan, memberikan semangat kepada kami bahwasanya kalian siap untuk kami, dan jika pun janji itu tidak kami dapatkan dan janji itu tidak ditunaikan, maka ya kami akan mengadukan semua ini kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kami akan berserah diri kepada Allah, karena apa yang disampaikan Itu Nora ini bukan bermaksud dia tidak berserah kepada Allah, bukan. Dia hanya berupaya menagih janji-janji dari teman-teman. Makanya ketika kalian ada teman bertaping di bawah mengatakan, Bang Faruk maju, Bang Faruk, kami siap mendukung, kami siap mendukung Bang Faruk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Kristus yang setia, para pencinta Injil, channel Injil Habaget, dan para pengikut Pendi Aceh yang setia, atau Pendi Kafir, kaya akan firman Tuhan. Nah saudaraku, saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mendukung pelayanan Habaget bersama dengan Bang JDP, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Biarlah apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu berikan, apa yang Bapak Ibu support, biarlah dibalas oleh Tuhan berlipat ganda. Dan puji Tuhan, kami kemarin selama 10 hari bersama dengan Bang JDP pelayanan di pedalaman Pulau Mentawai, dan bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu, ada banyak mu'alaf di pedalaman Mentawai, di sebuah desa itu banyak mu'alaf kembali kepada Tuhan yang benar, kembali kepada Kristus, kembali kepada kebenaran, dan kembali kepada keselamatan yang kekal. Mereka tidak lagi mudah-mudahan, tidak lagi moga-moga, tetapi mereka akan mendapatkan kepastian yang pasti, kepastian keselamatan yang pasti di dalam Yesus. Dan puji Tuhan, ketika kami layani mereka kembali di pedalaman Mentawai, para mu'alaf itu kembali kepada Tuhan dengan sukarela Bapak Ibu ya, dengan penuh keikhlasan. Selesai kami dari Pulau Mentawai, kami berangkat ke Padang, dan Padang kami ke Tapsel, Tapanuli Selatan. Selesai dari Tapanuli Selatan kami ke Taput, Tapanuli Utara. Selepas itu kami ke Medan. Di Medan kami menguatkan anak-anak Tuhan yang baru percaya kepada Yesus dari ujung Sumatera, alias dari Aceh, Serabi Mekah, dan mereka sudah banyak percaya kepada Yesus. Dan ini ada di daerah Medan. Kita kuatkan, kita bina, kita mentori Bapak Ibu supaya mereka bisa menjadi orang Kristen yang baik, bisa menjadi pengikut Kristus yang setia,
bisa berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Selesai itu Bapak Ibu, kami berangkat ke daerah Aceh, Aceh Tenggara, Kota Cane, dan juga di Langsa. Nah, banyak kegiatan yang kami lakukan di sana, yang kami kerjakan di sana, puji Tuhan. Tapi kita tidak bisa mempublikasikan kegiatan yang kami lakukan di Aceh, ya. Berbeda dengan apa yang kami lakukan di Mentawai, Bapak Ibu. Dan berkat-berkat yang Bapak Ibu berikan itu kita pergunakan untuk pelayanan, kita pergunakan untuk penginjilan, dan kami juga berbagi sedikit berkat dengan para petobat baru. Kami berbagi juga sedikit berkat dengan para mu'alaf yang sudah kembali kepada Kristus, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, saya bersama dengan Bang JDP hari ini kami sudah berada di daerah lain, Bapak Ibu, ya. Di daerah lain, kami tidak lagi di Aceh, kami tidak lagi di Medan, kami tidak lagi di Mentawai, Padang, tapi kami sudah berada di daerah lain selama beberapa hari ke depan. Saya kembali ke Jakarta. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itulah kegiatan yang saya lakukan bersama dengan Bang JDP. Jadi Bapak Ibu, ada yang bertanya kepada saya, siapa yang mengutus Bang Pendi dan Bang JDP pelayanan penginjilan ke pedalaman Mentawai? Saya berkata, kami murni pergi karena amanat agung, ya, karena terbeban dengan saudara-saudara kami yang sudah undur dari hadapan Tuhan, yang sudah meninggalkan Yesus. Karena firman Tuhan, ketika satu orang meninggalkan Yesus, ketika satu orang pergi, ketika satu orang hilang, kita akan mencari mereka supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan, mengenal gembala yang baik, gembala yang agung, yaitu Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang kita kenal, Bapak Ibu. Nah, lalu kami berdua dengan Bang JDP bukan diutus oleh sinode, bukan diutus oleh organisasi, kami juga bukan diutus oleh gereja. Dan dari mana berkat, dana, uang yang kami pakai untuk pergi pelayanan, kalau tidak ada gereja yang utus, kalau tidak ada organisasi yang utus, dan kalau tidak ada sinode yang utus. Itu Bapak Ibu, kami bersyukur, kami semua aktivitas kami, semua kegiatan kami tulis di komunitas YouTube Injil Habaget dan YouTube JDP Channel. Dan puji Tuhan, Tuhan gerakkan anak-anak Tuhan, para subscribe ya, yang ada di Injil Habaget, di mana kami menulis, memberitahukan semua kegiatan kami di komunitas YouTube Injil Habaget dan juga YouTube Bang JDP Channel. Nah, dari situlah para subscriber Injil Habaget dan subscriber JDP Channel dan juga beberapa teman-teman dari TikTok, saudara-saudara TikTok, mereka mensupport kami, mereka mendoakan kami, mereka memberkati pelayanan kami. Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung, yang sudah mensupport, dan yang sudah mendoakan. Dan saudaraku, para pencinta Injil Habaget, para pengikut Kristus yang setia, upah kita itu sama di hadapan Tuhan. Baik saya bersama dengan Bang JDP yang pergi, maupun Bapak Ibu yang memberi buat kami pergi pelayanan, itu upah kita sama di hadapan Tuhan. Ada yang pergi, ada yang memberi, ada yang mendoakan, ada yang mensupport, ada yang memberikan nasihat segala macam, itu upah kita sama. Jadi saya bersama dengan Bang JDP mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, support Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kalau di media sosial, saya bersama dengan Bang Nabirong. Nah, ini kami sudah lama sekali tidak berbicara dengan Bang Nabirong karena sangat sibuk Bapak Ibu, dan saya live juga sebentar ya, jadi tidak sempat Bang Nabirong naik karena sebentar. Nah, itulah kegiatan yang saya lakukan bersama dengan Bang JDP, dan dari mana dana, siapa yang mengutus kami, itu saya sudah ceritakan. Bapak Ibu, kita melihat hari-hari ini di media sosial, di TikTok khususnya, seorang mukallaf, ya, seorang ibu yang bernama Nora Aritonang. Saya mendengar kabarnya beliau sudah dipanggil, ya, ada panggilan, ada surat panggilan. Entah bagaimana, saya melihat di TikTok, saya melihat di YouTube. Benarkah hal tersebut atau tidak benar? Itu bukan urusan kita Bapak Ibu. Urusan kita adalah
bagaimana kita menjaga mulut, bibir, lidah kita, ya, agar kita jauh lebih baik daripada hari kemarin. Bagaimana kita menjaga diri kita agar kita selalu berada di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita menjaga diri kita agar kita selalu melekat dengan Tuhan. Bagaimana kita menjaga diri kita agar kita selalu intim dengan Tuhan, punya hubungan khusus dengan Tuhan. Dan bagaimana kita mengasihi satu sama yang lain. Kita saling mendoakan satu sama yang lain. Kita saling mensupport satu sama yang lain. Kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kita saling mengasihi satu sama yang lain. Di dalam Injil Matius 22 ayat 36 sampai dengan ayat 40, firman Tuhan berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ini luar biasa saudara ya. Kita disuruh, diperintahkan bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Artinya Bapak Ibu, kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita benar-benar mencintai Tuhan, kita benar-benar melekat dengan Tuhan. Nah saudaraku, kita bisa melihat orang itu benar-benar dekat dengan Tuhan, benar-benar punya hubungan dengan Tuhan, benar-benar punya keintiman dengan Tuhan, benar-benar ada kemelekatan dengan Tuhan. Itu dilihat dari buahnya, dilihat dari kehidupannya sehari-hari, dilihat dari perkataannya sehari-hari, dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari, dilihat dari perilakunya sehari-hari. Maka Alkitab di ayat yang lain berkata, engkau dikenal dari buahnya, engkau mengenal dari buahnya, dan engkau akan dilihat dan dikenal dari buahnya. Artinya Bapak Ibu, apabila kita mendengar ada orang yang paling dekat dengan Tuhan, tetapi orang itu masih membenci sesamanya, masih membenci orang lain, masih menghina orang lain, masih mengolok-ngolok orang lain, maka ketahuilah orang tersebut tidak pernah kenal Tuhan. Orang tersebut tidak pernah dekat dengan Tuhan. Orang tersebut tidak pernah punya hubungan khusus dan intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena mulutnya itu lason hara. Mulut yang jahat, lidah yang jahat, tutur kata yang tidak sopan santun, tutur kata yang setiap hari keluar sumpah serapah. Karena Bapak Ibu, Tuhan itu sangat membenci lason hara. Ya, sangat membenci. Tuhan sangat tidak suka terhadap orang yang lason hara. Tuhan tidak senang terhadap orang yang lason hara. Tidak. Artinya Bapak Ibu, dengan bahasa lain, lason hara itu artinya lidah yang jahat, tutur kata yang tidak sopan santun, tutur kata yang begitu menyakitkan orang lain. Tuhan tidak senang terhadap orang tersebut. Itulah yang dinamakan dengan lason hara. Tutur orang yang lason hara tiap hari menghina. Tiap saat dia mencaci maki, tiap saat dia mencemooh, dan tiap saat dia mengolok-ngolok. Baik dia mengolok firman Tuhan maupun dia mengolok dan mencemooh sesamanya. Ya. Inilah yang dimaksud dengan lason hara. Orang tersebut yang lason hara Bapak Ibu tiap hari mencemooh, mengolok-ngolok. Tiap hari dia punya sifat iri dan dengki. Tiap hari dia saling menghantam kiri kanan. Tiap hari dia saling mengadu domba antara satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang lason hara tersebut itu tidak pernah mengenal Tuhan dan tidak pernah dekat dengan Tuhan. Jadi bisa kita lihat, orang itu punya hubungan khusus dengan Tuhan dilihat dari bagaimana dia mengasihi sesama. Apabila orang itu tidak bisa mengasihi sesama,
secara otomatis orang tersebut tidak akan bisa mengasihi musuh. Sesamanya saja tidak bisa mengasihi, sesamanya saja tidak bisa membantu, sesamanya saja tidak saling mensupport dan mendoakan. Secara otomatis orang itu, Bapak Ibu, tidak akan bisa mengasihi musuh. Ya, tidak akan bisa mengasihi musuh. Sesama saja dia tidak bisa kasih. Bagaimana caranya mengasihi musuh? Jangan-jangan teman, sahabat, kerabatnya saja dihina, dicaci maki, diolok-olok. Apalagi mengasihi musuh. Ya tentunya orang tersebut sebelum memusuhi, bahkan sebelum dimusuhi bahkan memusuhi duluan. Maka dua hal tersebut harus ada pada kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, baru kita bisa mengasihi musuh. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Makanya yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dan kepada teman-teman, baik di media sosial maupun saya di saat melakukan penginjilan, Bapak Ibu, ya, saya sering sekali mengatakan, Bapak Ibu, kenapa seorang mu'alaf itu selalu menghina agamanya yang lama? Kenapa seorang mu'alaf selalu menghina dan mengolok-ngolok imannya yang lama? Kenapa seorang mu'alaf selalu menertawakan kitabnya yang lama? Mu'alaf yang katanya mendapatkan hidayah, ya, mu'alaf yang katanya mendapatkan hidayah, tetapi lason hara, tetapi lidahnya itu jahat, tetapi tutur katanya itu kotor sekali, Bapak Ibu. Ini kenapa? Saya curiga, benarkah mu'alaf itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau dia meninggalkan Yesus karena kepahitan terhadap keluarganya yang Kristen, kepahitan terhadap gereja, kepahitan terhadap jemaat Tuhan, kepahitan terhadap gembala, kepahitan terhadap pendeta, atau kepahitan terhadap sinode. Yang artinya, Bapak Ibu, orang tersebut selama berada di dalam kekristenan, orang itu tidak melihat karakter Kristus. Orang itu tidak fokus pada Yesus, tapi fokus pada hal-hal yang kelihatan, seperti gereja, seperti pendeta. Sedikit-sedikit mutung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah. Bahkan ketika khotbah pendeta, bila pendeta tersebut membawakan ayat-ayat tertentu, di mana ayat itu dia rasakan kena dalam hatinya, dia merasa tersinggung, dia merasa terpojokkan dengan firman yang disampaikan oleh gembala, langsung dia menuduh, ya, langsung dia menduga bahwa pengkhotbah itu lagi menghina dirinya. Pengkhotbah itu lagi menjustis dirinya. Padahal saudaraku, apabila ketika seorang pengkhotbah di saat dia menyampaikan firman Tuhan dan kita kena, ketahuilah, ya, kita lagi ditegur oleh firman Tuhan, dan itu bukan sebuah penghinaan daripada pendeta, bukan sebuah penghinaan daripada pengkhotbah, tetapi kita benar-benar ditegur oleh Tuhan, Bapak Ibu, lewat firman-Nya. Yang kebetulan firman tersebut dibacakan oleh seorang pengkhotbah yang lagi khotbah, baik di hari Minggu maupun di ibadah kaum muda, di ibadah kaum bapa, di ibadah kaum pria wanita, maupun di ibadah rumah tangga dan ibadah-ibadah yang lain. Ketahuilah, itu Tuhan lagi menegur kita lewat firman, dan firman itu kebetulan dibacakan oleh hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan itu menghina kita, bukan hamba Tuhan itu menegur kita lewat firman, tidak. Tapi firman itulah yang menegur kita, di mana firman itu dibacakan oleh hamba Tuhan. Jadi kita jangan berprasangka. Dan kebanyakan Bapak Ibu yang saya dapatkan, seorang mu'alaf, dia punya kepahitan terhadap gereja pendetanya. Sehingga ketika dia menjadi mu'alaf, dia mencoba untuk menghina gereja, mencoba untuk menghina pendeta, mencoba untuk menghina kekristenan. Seharusnya ketika dia jadi mu'alaf, dia jadi mu'alaf yang baik, mu'alaf yang rahmatan lil alamin, mu'alaf yang mempelajari Al-Quran dengan bagus,
mu'alaf yang bisa mempelajari hadis dengan baik, dan mu'alaf yang bisa mengasihi semua orang, dan mu'alaf yang bisa bagaimana ketika dia mu'alaf dia bisa mengajak keluarganya untuk mu'alaf, bagaimana dia ketika mu'alaf yang bisa mengajak orang lain untuk mu'alaf. Bapak Ibu, ini yang kita lakukan bersama dengan Bang JDP dan teman-teman yang lain. Ketika kami murtad percaya kepada Yesus, kami sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bagaimana hidup kami diubahkan, bagaimana karakter kami diubahkan oleh firman Tuhan, bagaimana tutur kata kami diubahkan oleh firman Tuhan. Yang dulunya kami membenci, sekarang kami mengasihi. Yang dulunya kami suka menghujat, sekarang kami luar biasa, ya, kami bisa mengampuni. Ini Bapak Ibu, karakter yang diubahkan oleh Tuhan. Karakter yang mengasihi, karakter yang mengampuni, bukan karakter yang mengolok-ngolok iman, agama, kepercayaan sebelumnya, saudaraku. Nah, ini dia yang harus dimiliki oleh setiap mu'alaf. Ya, ini. Karena mereka katakan sudah mendapatkan hidayah daripada Allah. Jadi, kalau benar-benar sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sibuk menghina agamanya sebelumnya, menghina iman sebelumnya, menghina kitab sebelumnya, menghina keyakinan sebelumnya. Kenapa? Karena masih ada keluarganya di agama sebelumnya, masih ada saudaranya di agama sebelumnya, masih ada teman, sahabat, kerabatnya di agama sebelumnya. Bapak Ibu, ini yang harus dipikirkan. Tapi kita lihat apa yang terjadi pada seorang mukallaf hari-hari ini, Bapak Ibu. Begitu dia jadi mu'alaf, langsung agamanya yang dihinakan. Agama sebelumnya dihina, agama sebelumnya diolok-olok, keyakinan sebelumnya ditertawakan, Bapak Ibu. Dan dia bangga mempertontonkan itu semua di hadapan banyak orang, di hadapan audiennya, di hadapan penontonnya. Dan yang sangat lucu, penontonnya itu tepuk tangan, memberikan support, memberikan dorongan, ya, tepuk tangan, memberikan semacam semangat, ya, sehingga tanpa sadar orang yang mengolok-ngolok imannya yang lama alias si mu'alaf ini, dia merasa ada yang bela, merasa ada yang dukung, sehingga dia selalu tambah semangat tiap hari menghina agamanya yang lama. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita lihat, ya, akhirnya berurusan dengan hukum. Ya, kita harus menghindari itu semua Bapak Ibu, karena apabila seseorang sudah berurusan dengan hukum, sulit Bapak Ibu, ya. Saya banyak melihat teman-teman saya yang berurusan dengan hukum, seperti Bang Karasia Pelo, seperti Bapak Muhammad Keci, seperti Bapak Pendeta Yusuf Roni, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, siapa lagi? Bapak Pendeta Pak Yusuf Manubulu, dan banyak lain Bapak Ibu, ya. Jadi saya berharap kepada teman-teman apologet, jagalah tutur kata kita, jangan sampai kita berurusan dengan hukum. Kalau sudah kena dengan hukum Bapak Ibu, yang apabila ada orang yang merasa mendukung kita, ketahuilah ketika berurusan dengan hukum, orang yang kita anggap mendukung itu akan lari, itu akan menjauh, takut Bapak Ibu, ya, takut. Jadi mari kita jaga tutur kata kita. Ketika jadi kita seorang yang percaya kepada Yesus, benar-benar kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kita adalah anak Tuhan, kita anak Raja. Jadi kita bawa karakter Tuhan dalam hidup kita. Kita bawa sifat-sifat Tuhan dalam hidup kita. Sifat kasih, sifat mengampuni, sifat sabar Bapak Ibu. Ya, itu harus kita bawa, kita tanamkan, dan itu harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita, apalagi di saat kita berapologet dan di saat kita memberitakan firman Tuhan. Kita harus memiliki sifat yang rendah hati. Dan yang paling penting hari-hari inilah jauhi, apabila para apologet ada di Indonesia, ya, apabila orang apologet ada di Indonesia, kita harus jauhi yang namanya debat Bapak Ibu. Ya, jauhi yang namanya debat. Apapun kata orang di luar sana tentang Yesus, itu tidak akan bisa mengubah posisi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus dihina, ketika Yesus diolok-olok, derajat Yesus itu tidak akan turun. Ketika ada orang Kristen yang meninggalkan Yesus, ada banyak mu'alaf yang dipertontonkan oleh
Donditan dan teman-temannya, derajat Kristus itu tidak akan turun, Bapak Ibu. Ya, Yesus itu tidak akan tertukar, Bapak Ibu. Dia tetap Yesus yang lahir di tengah-tengah kita. Dia tetap Yesus yang mati bagi kita. Dia tetap Yesus yang bangkit. Dan dia tetap Yesus yang akan datang kembali, Bapak Ibu, bagi kita dan untuk kita semuanya. Tidak, Bapak Ibu, ketika mereka menghina, mengolok, bahkan ketika ada banyak mu'alaf, ada banyak orang Kristen, orang Katolik yang meninggalkan Yesus, posisi Yesus itu bisa digantikan? Tidak, saudaraku. Jangan mereka berpikir posisi Yesus bisa digantikan dengan Yesus yang lain, ya, dengan Yesus yang tidak mati, dengan Yesus yang diserupakan. No, Bapak Ibu, ya, tidak akan bisa sampai kapanpun. Yesus yang kita kenal itulah Yesus yang hidup. Maka Rasul Paulus katakan, apa kata Rasul Paulus? Sia-sia apa yang kami kabarkan, sia-sia apa yang kami ceritakan, sia-sia apa yang kami sampaikan, dan sia-sia iman kita seandainya Yesus Kristus tidak bangkit setelah mengalami kematian. Makanya tidak ada satupun orang Kristen yang berdoa ataupun yang mendoakan Yesus Kristus. Tidak ada. Kenapa tidak ada orang Kristen yang mendoakan Yesus Kristus? Karena Yesus bangkit setelah mengalami kematian, dan dia tunjukkan kuasanya kepada dunia bahwa dia adalah seorang Tuhan di atas segala Tuhan dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia menunjukkan kuasanya, Bapak Ibu. Makanya dia bangkit setelah mengalami kematian. Luar biasa. Maka sia-sia iman kita seandainya dia tidak bangkit setelah mengalami kematian, saudaraku. Sia-sia. Dan tidak ada, kan Bapak Ibu lihat, tidak ada kita orang Kristen di belahan dunia manapun kita mendoakan Yesus, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesejahteraan kepada Yesus. Misalnya, Tuhan, ya, Bapa Yahweh, berikanlah damai sejahtera kepada Yesus Kristus. Tidak ada, Bapak Ibu. Kenapa orang Kristen tidak pernah berdoa kepada Bapa Yahweh supaya Yesus diberikan damai sejahtera dan sukacita? Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Karena dia bangkit setelah mengalami kematian. Tetapi Bapak Ibu, seandainya Yesus Kristus tidak bangkit setelah mengalami kematian, kita sama dengan orang-orang yang lain, sama dengan iman-iman yang lain, sama dengan agama-agama yang lain. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan damai, memberikan sejahtera, memberikan sukacita kepada Yesus yang ada di dalam kuburan. Ya, pasti Bapak Ibu, tiap hari kita orang Kristen akan mendoakan Yesus yang ada dalam kuburan. Tuhan, berikan damai-Mu kepada Yesus yang ada dalam kuburan. Tuhan, berikan sejahtera-Mu kepada Yesus yang ada dalam kuburan. Tuhan, berikan sukacita-Mu kepada Yesus yang ada dalam kuburan. Tuhan, berikan keselamatan kepada Yesus yang ada dalam kuburan. Tidak, Bapak Ibu. Kenapa tidak? Karena dia bangkit. Ya, dia bangkit. Nah, ini dia. Luar biasa, Bapak Ibu. Makanya kita harus bangga. Ya, kita harus bangga, saudaraku. Kita sudah percaya kepada Yesus. Jangan pernah kita menyangkal Yesus. Ya, jangan pernah. Haleluya. Ini dia, saudaraku. Jadi kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya, jangan pernah dan hindarilah debat kusir. Ya, kalau mereka bertanya kita menjawab. Kalau mereka ngeyel, kita turunkan. Ya, kita turunkan. Karena kalau kita melihat daripada semua perdebatan, itu pertanyaannya itu saja. Mulai zaman Adam sampai tahun 2025. Ini sudah masuk bulan kedua, 2025 bulan 2, Bapak Ibu. Pertanyaannya itu saja. Itu saja pertanyaannya, itu saja pertanyaan, itu saja pertanyaannya, Bapak Ibu. Sudah dijawab berkali-kali. Tetap pertanyaannya itu terus. Sementara tidak ada kesempatan bagi kita untuk menanyakan imannya
Tidak ada kesempatan bagi kita untuk menanyakan agamanya. Kalau kita kupas imannya, dianggap penistaan agama dan dilaporkan ke pihak yang berwajib dan kita dijebloskan dalam penjara. Ingat, ya, data yang kita sampaikan, data yang kita baca, itu dianggap penistaan agama, Bapak Ibu. Dan mereka sedikit-sedikit mengatasnamakan umat. Umat marah, umat marah, umat tersinggung, umat tersinggung, umat marah, umat marah. Sedikit-sedikit mengatasnamakan umat. Ini bahaya sekali, Bapak Ibu. Bahaya. Ya, bukan saja bahaya, bahaya, Bapak Ibu. Benar-benar bahaya. Ya, bahaya, Bapak Ibu. Makanya hindari debat dengan anak kecil. Tadi di saat live saya pertama, Bapak Ibu, Yusuf PI. Ya, Yusuf PI berkali-kali dia ajak saya PK. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu ya, sudah tidak ada lagi orang Kristen yang mau ajak PK, yang mau PK-PKan sama mereka. Jadi mereka sehari-hari ini pusing Bapak Ibu, karena banyak orang Kristen yang tidak mau lagi debat dan tidak mau lagi naik ke komal-komal mereka. Banyak Bapak Ibu. Ya. Banyak sekarang orang Kristen yang tidak mau lagi naik ke komal mereka. Banyak pedebat-pedebat yang tidak mau lagi berdebat dengan mereka. Mereka pusing 7 keliling Bapak Ibu. Ya, mereka kalau ngomong Kristen dibilang berdakwah, benar. Ya, benar. Mereka ngomong Kristen dianggap berdakwah. Kita ngomongin iman mereka dianggap penistaan. Ada data. Sama-sama buka data. Kita tidak marah, kita tidak tersinggung. Mereka marah, mereka tersinggung, dan mereka bawa ke ranah hukum. Ketika mereka bawa ke ranah hukum, mereka buat gaduh duluan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sebelum mereka bawa ke ranah hukum, dipenjarakan, itu mereka buat gaduh duluan. Ketika mereka buat gaduh, lalu mereka sebarkan isu umat marah. Ya, umat marah, umat marah, umat marah. Kalau isu umat marah disebarkan, selesai Bapak Ibu. Hukum cepat sekali bertindak, langsung dijebloskan dalam penjara. Kenapa? Karena mereka mengatasnamakan umat. Padahal ada lawan debat kita. Tetap orang-orang yang nonton debat marah, tersinggung, akhirnya mereka mengatasnamakan umat marah, umat marah, umat marah. Maka hati-hati, hindari debat dengan anak kecil. Ya, anak kecil belum cukup umur untuk ditangkap. Bapak Ibu, anak kecil belum cukup umur untuk ditangkap. Tugas kita, mari kita bersaksi memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sangat baik. Dia mengasihi kita semuanya. Dia datang bukan untuk orang benar, dia datang untuk orang yang berdosa. Apabila saudara merasa berdosa, percayalah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Maka saudara akan diselamatkan. Yesus bukan datang mencari orang-orang yang benar, mencari orang-orang yang beragama, mencari orang-orang yang ahli kitab. Saya ulangi, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang yang ahli agama, bukan mencari orang yang banyak sedekah, bukan mencari orang yang banyak melakukan amal, bukan mencari orang yang ahli ibadah. Tapi Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa. Pertanyaan saya, apakah saudara merasa diri saudara berdosa atau tidak? Apakah diri saudara merasa berdosa atau tidak? Kalau saudara merasa diri saudara berdosa, datanglah kepada Yesus. Ya. Sekali lagi, kalau saudara merasa diri saudara berdosa, datanglah kepada Yesus. Maka Yesus akan mengampuni dosa saudara. Sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, semerah apapun dosamu, Yesus mengampuni. Ya, Yesus mengampunimu sebanyak apapun dosamu. Yesus mengampunimu sebesar apapun dosamu. Yesus mengampunimu. Selebar manapun kesalahanmu, Yesus mengampunimu. Ayo, sebelum nyawa melayang, meninggalkan tubuhmu, meninggalkan jiwa dan ragamu, datanglah kepada Yesus.
percayalah kepadanya dan berilah diri dibaptis supaya saudara selamat. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan, saudara butuh Yesus sebagaimana yang kami lakukan orang Kristen. Makanya tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini yang meminta ditunjuki ke jalan yang benar. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena orang Kristen sudah percaya kepada Yesus. Ini dia. Oke Bapak Ibu, sehat selalu, sukacita selalu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.